bleeding edge teknologi, best of the best yang paling. Yo, what's up guys, welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan di video kali ini gue pengen share ke kalian nih, karena udah akhir tahun nih ya, rekomendasi gadget buat akhir tahun 2022. Bisa dibilang ini kayak rangkuman ya, gadget-gadget yang gue pengen rekomend aja ke kalian selama setahun ini, dan gue rasa masih bakalan bagus buat tahun 2023. Jadi ya, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Nah, kalau di tahun 2021 itu yang kemarin ramai itu adalah TV Stick. Nah, ini bisa dibilang kayak versi upgrade-nya gitu, karena di dalamnya ada ribuan games yang mana kalian bisa mainin game-game kayak Nintendo, Sega, sampai bahkan PS1 itu udah ada di dalam si TV Stick ini. Dan ini juga kalian dapat dua buah controller dengan harga yang sangat affordable, sekitar 300 ribuan aja. Makanya kemarin ramenya luar biasa, viral sampai sold out sekian lama, dan sekarang udah restock lagi dan banyak banget. Makanya kalau kalian mungkin yang liburan ini nggak ada kerjaan di rumah, pengen main game retro atau mungkin lagi kumpul bareng keluarga, ini jadi item yang sangat gua rekomen buat kalian beli. Cuma 300 ribu guys, again. Jadi ya cek aja, nanti semua link yang akan kita bahas ini udah ada di bawah. So, check it out di sana. Langsung aja kita lanjut ke rekomendasi yang berikutnya. Oke, gadget yang kedua adalah ini dia sebuah CCTV dari Bardi. Ini sebenarnya udah cukup lama berada di pasaran, tapi gua memang baru-baru ini aja kemarin kita switch semua smart CCTV kita di Studio Best in Tech pakai produknya Bardi, dan gua harus bilang ini produk yang oke banget. Gua pakai total ada 6-7 titik. Gua lupa persisnya berapa, tapi yes, dengan harga yang sangat affordable, gua rasa semua orang bakalan bisa dapat manfaat yang sangat bagus dari kamera smart CCTV Bardi. Tinggal konekin ke WiFi aja, nggak perlu colok-colok kabel, ada cloud storage juga, dan harganya juga bisa dibilang ramah di kantong. Ini tuh sekitar 275.000 gua cek ya, dan kalian tinggal masukin micro SD aja buat jaga-jaga, atau kalian bisa simpen di cloud storage yang bayar harga bulanannya juga nggak gitu mahal. Dan juga ada beberapa pilihan lain buat CCTV-nya, ada yang bisa buat outdoor, ada yang bisa buat pan tilt zoom ya, bisa gerak-gerak kiri kanan atas bawah, sama ada yang satu ini, dan banyak juga beberapa jenis lainnya. Jadi cek aja di official store-nya Bardi, highly recommend Bardi Smart CCTV. Lanjut, yang ketiga adalah ini dia sebuah UPS. Yes, gua pengen ngerekomenin kalian ini karena sekarang UPS tuh harganya udah bisa dibilang affordable, ramah di kantong, dan ya bisa menjaga elektronik, komputer, gadget kita tuh biar ya nggak rusak. Karena di Studio Best in Tech ya sering banget jepret, makanya gua sekarang pakai ini guys, dan ini harganya juga affordable. Sekarang starting sekitar 500-600 ribuan, karena udah bisa dapetin yang sekitar 500 watt gitu ya. Jadi udah cukup banget buat kita, terutama yang kita pada pakai laptop, dikasih monitor. Buat kalian yang work from home, ini bakalan sangat membantu, apalagi kalau rumah kalian sering mati lampu. Ini dari Snyder. Ini kita pakai yang agak gede, yang 1000-an. Ada kemarin kita sempat review itu yang 600 ribuan, itu juga oke banget. Terus salah satu yang highlight lagi di tahun 2022 adalah kabel ini. Ini adalah kabel yang bisa nunjukin berapa watt yang kalian pakai ya. Misalnya ini gue coba cas ke smartphone, dia bisa kasih kalian lihat berapa watt yang dipakai buat ngecas smartphone-nya. Dan ini juga compatible buat laptop yang udah pakai USB-C. Terus ada juga yang Lightning sekarang, itu kemarin gue juga baru beli dari Acmic. Jadi kalau kalian yang mungkin pengen hadiahin teman-teman kalian biar lebih conscious ya, HP-nya ngecas berapa watt sih, biar lebih agak ngerti-ngerti gitu kan sedikit. Nah, bisa kasih kabel-kabel yang ada watt readernya kayak gini guys. Gue lupa nama keywordnya apa, tapi nanti gue taruh aja linknya juga udah di bawah, buat Lightning, buat USB-C, USB-A ke USB-C, dan micro USB dan lain juga semua ada ya. Cek aja langsung deskripsinya di bawah. Harganya juga sekitar 80 ribuan, 90 ribuan gitu. Oke, sip, lanjut lagi. Berikutnya adalah ini dia sebuah power bank yang kompatibel dengan MagSafe dari Keep Wireless. Ini Keep EW52 namanya, emang agak-agak. Cuma ini power bank MagSafe yang kapasitasnya 10.000 mAh, bentuknya compact, ada stand juga, dan kalian juga bisa pakai kabel charging, tapi kabelnya ini nggak include sebenarnya. Ini include-nya di power bank yang lebih kecil, yang EW50 5.000 mAh. Jadi gue tuh sebenarnya beli yang kecil, terus gue beli yang gede ini karena yang gede ini dia bisa ngecas sampai fast charging 18 watt ya. Dan walaupun si iPhone sendiri ini karena tadi gue pakai kabel yang reader, itu tuh bisa ternyata sampai 30 watt guys, terutama iPhone yang baru, yang Pro Max ya, kalau baterainya low bat itu dicolok bisa kebaca 30 watt. Nah, dengan ini dia bisa 18 watt minimal, masih bisa ngecas 0 sampai 50% ya, sekitar 30 menitan, 40 menitan, dan setelah 50% bisa dipakai seharian. Nah, gue sendiri sekarang demen banget sama ini ya, karena tadi compact dan udah
Setahun inilah gue menemanin gue, tapi memang gue harus aku ini sempat rusak sekali, gue klaim garansi, dan ini unit yang kedua gue pakai di tahun ini. Tapi ya karena gue demen banget, gue pengen rekomen aja ke kalian, karena gue cari beberapa powerbank lain yang 10.000 mAh, itu tuh jarang ada yang bentuknya minimalis dan dia persis di tengah begini kan. Jadi kalau kalian ngecas pakai kabel, ya walaupun gue tetap ngecas pakai kabel, gue pakai MagSafe cuma sebagai gantungan aja sih, biar dia nggak jatuh gitu. Tetap gue akan selalu rekomen, tapi ya gue kalau kalian don't mind cas wireless yang slow ya nggak apa-apa, gue sendiri lebih prefer cas pakai kabel karena cepet dan ini juga nggak terlalu ribet gitu ya kelihatannya ya. Powerbank ini harganya sekitar 300 ribuan, nanti juga linknya udah ada di bawah. Oke, lanjut, ini dia rekomendasi yang ke-6, sebuah gamepad buat iPhone dan ada juga buat Android sebenarnya dari Backbone, seri kolaborasi bersama PlayStation. Ini salah satu yang viral juga bisa dibilang di tahun ini, dan di TikToknya Besinotek itu tuh mencapai 1 juta views. Itu 1 juta pertama kita, jadi yeay. Nah ini gue juga highly recommend karena gue sekarang sering banget pakai ini buat main PS Remote. Ya karena memang fitur utamanya bisa dibilang ya, kalau kalian yang langganan PS Play, PS apa sih nama subscriptionnya, ya itulah pokoknya yang langganan bisa online, itu kalian bisa pakai fitur PS Remote dan main di controller ini. Gue buat main FIFA Career Mode ya, tiap malam gue sambil tiduran gitu rebahan main di HP aja. Dan asik banget, HP-nya juga nggak panas karena cuma pakai streaming doang di dalam rumah gitu ya. Sebenarnya di luar bisa tapi butuh internet. Tapi intinya, controller ini nyaman banget dipakainya. Ini juga tombolnya tombol PS, X kotak, bulat, segitiga. Walaupun layoutnya ini layoutnya Xbox ya, analognya di atas. Cuma ya I don't mind, enak banget, nyaman banget. Kalau kata salah satu reviewer temen gue bilang, ini main PS remote nggak pernah senyaman ini. Jadi ya as simple as that. Ini bisa sampai iPhone 14 Pro Max juga. Gue juga udah cobain dan pakai walaupun nggak bisa pakai case. Reviewnya udah ada juga lengkap. Gue juga compare sama satu lagi Razer Kishi. Dan sekarang gue sebenarnya rekomen ini aja Backbone karena sekarang juga udah banyak yang jual di Indonesia dan harganya udah kompetitif sekitar 1,5 jutaan sama dengan harga Razer. Dulu gue beli ini hampir 2 juta rupiah. So cek aja, highly recommend. Kalau kalian mau kasih ke teman juga mungkin yang gamers, mantep banget. Sip, lanjut ini setelah gue pakai makin lama makin gue sayang, TWS dari Apple AirPods Pro Gen 2. Yes, ini yang baru aja dirilis sebenarnya sama apa gue pakai sekitar berarti 2 bulan hampir. Dan ya harus gue bilang overall ini yang best of the best yang bisa kalian dapetin di TWS tahun 2022 buat Apple user, terutama buat iOS ya. Ya kalau kalian yang pakai iPhone atau kalian yang pakai Android tapi nanti bakal ganti iPhone, ya beli aja AirPods Pro karena ya ini juga oke banget, masih bisa dibilang oke buat Android, walaupun ya ada beberapa fitur yang hilang, spatial audio itu nggak bisa. Tapi ya sisanya noise cancelling, transparency mode, ini masih one of the best if not the best. Harganya juga udah oke sekarang, sekitar 3 jutaan lebih sedikit gitu ya kalau gue kemarin cek di TikTok Shop. Gue nggak bermaksud promo, ini bisa dibilang 3,2 juta, paling murah sekarang. Kalau kalian beli Apple di sana, nggak bermaksud promosi karena, tapi ya gue kemarin baru beli satu di sana, bukan beli AirPods Pro tapi beli yang lain. Tapi ya itu aja, AirPods Pro Gen 2 nggak bakal salah kalian beli ini. Ini gue sendiri pakai yang AirPods Pro Gen 1 3 tahun lebih, jadi ya bisa dibilang balik modal lah udah dari sana, nggak pernah gonta-ganti yang lain. Sambil coba-cobain yang lain, itu salah satu yang paling sering gue pakai tetap gitu. Oke, lanjut. Yang ke-8 adalah HP lipat yang satu ini, Galaxy Z Fold yang ke-4. Yes. Kenapa gue nggak rekomen iPhone aja walaupun gue pakai iPhone? Karena menurut gue iPhone, ya kalau kalian ada budget untuk beli iPhone 14 Pro, 14 Pro Max di harga segini, gue mungkin akan ada tendensi untuk rekomen si Z Fold, karena Z Fold yang ke-4 ini menurut gue udah yang the best, dalam arti bukan the best form factor, tapi karena layar depannya ini bertambah lebar sekitar berapa milimeter gitu guys. Itu tuh ngasih kita, gua kesan kalau ngetiknya udah lebih enak di depan, karena gua tuh cuma pakai layar dalamnya ini buat multimedia aja. Dan it's totally a different experience dibandingkan sama HP-HP biasa. Dan ya ini something new dan unik yang cuma dimilikin sama si Galaxy Z Fold. Sekarang software-nya juga lebih enak dengan tambahan-tambahan docking-dockingnya ini ya. Jadi lebih produktif juga, dan ada Samsung DeX juga kalau kalian pengen. Dan menarik sih buat dicoba secara experience-nya, dan ini secara build quality juga menurut gua udah semakin oke, nggak kayak Z Fold sebelumnya. So ya, highly recommend juga, tinggal ditambahin case aja bisa jadi stand, dan juga bisa dapet S Pen-nya, itu juga harganya sekitar 1 jutaan. 1 juta kurang sedikit kalau nggak salah sih ya. Jadi itu tadi
Ya, gimana menurut kalian? HP apa yang kalian rekomendasikan di tahun ini? Komen aja di bawah. Lanjut. Oke, dua gadget berikutnya ini salah satu yang gue juga pengen rekomend di sektor gaming ya, nomor 9 dan nomor 10. Nomor 9 dulu adalah yes, sudah pada tahu pasti ya, Xbox Series S. Ini adalah sebuah konsol next gen dari Xbox dari Microsoft yang harganya gila, affordable banget, sekitar 3,8 juta rupiah waktu kemarin kita beli. Sekarang nggak tahu harganya berapa, mungkin masih sekitar situ karena ini konsol yang next gen, powerful banget, bentuknya sangat-sangat compact, bisa juga pakai mouse keyboard kalau kalian pengen main FPS, dan again harganya super affordable walaupun keterbatasannya adalah di bagian storage yang cuma 500 GB, jadi game yang bisa kalian pakai terbatas. Tapi dengan adanya Game Pass, ya kalian tinggal langganan aja, harganya juga affordable, sekitar 50.000 per bulan. Kalian bisa mainin ratusan games di dalam library-nya Xbox Game Pass di dalam si konsol ini dengan graphics yang juga next gen. Itu 1440p, sedikit di bawah 4K tapi masih kelihatan nice banget buat main Forza, buat main apalagi tuh Battlefield, buat main Halo ya kalau Xbox ya. Jadi highly recommend kalau kalian pengen nyari konsol cuma buat casual gamer aja. Ini bakalan sangat-sangat ya value lah bisa dibilang dari segi buat gaming ya. Sip, itu tadi buat yang ke-9. Sekarang ke gadget rekomendasi gue yang ke-10. Ini gue bisa bilang ya ini kayak gadget of the year-nya versi PlayStation Tech. Kandidat terkuat lah, tapi gadget of the year nanti ada guys di akhir tahun. Sip, collab bareng sama yang lainnya. Jadi lanjut ke rekomendasi kita yang terakhir. Yes, ini dia. Tadang! Steam Deck. Yes, jadi ini adalah handheld konsol atau handheld PC bisa dibilang yang gaming banget, bener-bener merubah perspektif gue soal dunia gaming. Ya ini guys, gue jadi sekarang lumayan banyak library Steam-nya ya setelah ya pakai ini, padahal dulu gue tuh bukan gamer sama sekali, tapi semenjak jadi ini tuh gue ngerasa ya gaming tuh salah satu elemen kehidupan yang mesti kita embrace, mesti kita bisa enjoy, dan ini bikin gue enjoy banget sama gaming. Setelah ini gue jadi rakit PC gaming dan gue jadi ya lumayan mengerti dunia gaming gitu secara keseluruhannya. Emang keren banget, makanya gaming industri itu sangat-sangat gede ya. Nah yes, waktu gue beli kemarin harganya mahal, tapi sekarang udah mulai turun ya guys. Kalau nggak salah gue cek terakhir, Steam Deck yang versi 64 GB itu tuh dijual di harga 9 juta di Indonesia. Tapi kalian bisa ganti aja SSD-nya. Banyak banget dijual sekarang di Indonesia, ganti dari yang 64 beli aja SSD 512 itu mungkin sekitar 1-2 juta. Jadi kalian 10 juta udah dapat yang versi tertinggi, versi 512 GB, nggak perlu keluarin duit sampai ya berlebih gitu. Jadi worth it banget menurut gue di harga segitu, wajib banget kalian coba, terutama buat kalian yang PC gamer. Ya, itu sih gue highlight banget Steam Deck ini yang best of the best, yang paling berkesan selama tahun 2022 ini. Nah, paling gue pengen share aja beberapa honorable mention ya, yang gue nggak pegang barangnya di sini, tapi gue pengen rekomend juga ke kalian. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sebuah karaoke box. Ini agak unik, kemarin gue sempet review juga, namanya KJB. Itu tuh kayak semacam online streaming karaoke, jadi kalian mesti punya internet yang terutama, tapi dia juga kayak jual mikrofon sama jual speaker sistemnya, jadi kalian bisa bikin karaoke system dengan harga yang menurut gue lebih terjangkau dibandingkan sebelum-sebelumnya. Beli karaoke boxnya itu memang sekitar 1,7 jutaan ya, itu termasuk langganan selama 1 tahun, tapi library-nya lumayan lengkap, dan ya gue juga udah pernah review, kalian cek aja di sana, mungkin bisa jadi barang buat akhir tahun ngumpul bareng keluarga, karaoke bareng-bareng. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Apple TV 4K tahun 2022, karena yes, sekarang chipsetnya udah, performance-nya udah di-upgrade, tapi harganya malah lebih murah ya. Pakai chipset A15 Bionic, compatible juga sama TV Samsung dengan HDR10+, bisa spatial audio ya, spatial audio, bisa banyak lagi fitur-fitur menarik, dan katanya soon bakal jadi gaming device, cloud gaming device ya katanya. Gue lihat itu ada Xbox Game Pass-nya coming soon juga kayak Apple TV, cuma who knows. Dan ya itu menurut gue juga sangat-sangat menarik buat dicoba. Gue beli itu di luar negeri sih harganya sekitar 2 jutaan lebih sedikit ya. Di Indonesia masih agak mahal karena masih baru, jadi mungkin tunggu aja sebentar, harganya akan turun, dan menurut gue itu bakal jadi investasi yang, bukan investasi sih, gadget yang menarik lah buat beberapa tahun ke depan, karena ya Apple TV sih bisa dibilang lumayan awet sih ya buat dipakai dan mengimprove juga experience di TV kalian.
Sip, itu tadi. Lanjut yang ketiga, honorable mention, laptop yang ada di samping gua ini yang gua lagi pakai selama beberapa bulan terakhir. Belum sempat gua review, tapi pengen gua share aja, MacBook Air M2. Secara performance ini buat gua oke banget. Gua pakai ini terakhir buat ngedit video tuh udah enak banget. Kalau sebelumnya gua pakai di M1, kalau ngedit video 4K itu agak ngadat-ngadat di Adobe Premiere guanya. Tapi di sini di Adobe Premiere chipset M2 bisa dibilang cukup mumpuni untuk ngedit video 4K sampai 2-3 layer itu masih aman. Jadi kalian bisa, ya harganya juga sekarang udah mulai menurun. Cuma gue nggak bisa rekomen yang warna tua ini karena fingerprint di mana-mana jorok dan gampang kelihatan kalau ada debu. Saya pilih yang warna silver aja, cakep sih itu. Dan lanjut, itu tadi untuk yang ketiga. Untuk yang keempat, gue pengen rekomen apa ya? AR, kacamata VR gitu ya. Kayak ini yang ada di samping Oculus Quest, atau kemarin yang kita baru bahas, Nreal R. Itu kacamata yang juga menarik banget buat jadi display tambahan. Kayak gue bilang kalau kalian pakai tadi Samsung Galaxy Z Fold, kalau kalian colokin ke sini, itu bisa jadi workspace kalian, jadi kayak Samsung Dex. Jadi kalian bisa ada layar tambahan di kacamatanya, tinggal pairing keyboard mouse aja, itu bakalan oke banget. Udah bisa buat kerja, gua rasa buat ngedit video katanya juga bisa, buat gaming juga bisa, jadi all in one. Harga juga sekitar mirip-mirip ya, Oculus Quest sama Nreal R itu sekitar di harga 6 juta. Agak mahal memang, tapi buat teknologi terbaru ya, kalau kemarin dia baca komen-komennya emang bleeding edge teknologi. Kalau kalian pengen coba, harganya lumayan, tapi ya mungkin tahun depan ada yang menarik-menarik lagi. Semoga ya, karena gue juga melihat teknologi bakal masih punya hal-hal menarik sih di tahun depan, walaupun agak mahal. Lanjut, kita ke apa nih? Honorable mention yang terakhir, yaitu ini dia meja yang kita pakai, yaitu seat stand desk. Kita baru aja ganti nih ya, karena kemarin kalian pada ngocain meja kita goyangnya agak-agak. Nah sekarang kita pakai meja yang bisa naik turun. Yes, ini meja dari Udesk. Udesk sendiri adalah salah satu brand lokal ya. Jadi ini yang seri eksekutif bundle-nya emang pakai kaca, lebih premium dan nggak goyang-goyang. Tapi juga ada yang lebih affordable, dia juga ngejual kakinya aja, legnya aja itu ada. Jadi kalian bisa beli daun mejanya sendiri aja di IKEA gitu. Jadi udah bisa meja produktif yang mantep dan ya bisa bikin badan, jaga badan gitu ya. Pinggang gue sering sakit, tapi gue sendiri ya jujur sih lebih suka kerja duduk ya. Kerja berdiri buat cuma sebentar doang terus gue duduk lagi, banyakan sih kayak gitu. Tapi ya ini udah jadi lebih affordable di tahun 2022. So ya highly recommend kalau kalian pengen upgrade kerja kalian. Mungkin kalian yang work from home juga bisa jadi pilihan yang menarik. So yes guys, itu tadi buat rekomendasi gadget tahun 2022. Semoga listnya ini bermanfaat buat kalian. Dan let me know juga apa rekomendasi gadget terbaik buat kalian di tahun 2022 ini. Di komen langsung aja di kolom comment section di bawah. Dan jangan lupa kalau kalian suka video ini, bantu dengan klik tombol jempol ke atas, subscribe, hidupin loncengnya. Dan yes, kita ketemu lagi di Gadget of the Year bareng teman-teman Tech Reviewer Indonesia. Gila, udah mau tutup tahun aja. Thank you guys so much for watching. Nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao. Nggak nyangka ya, gue rekomen UPS. UPS yang jadi kasus ya beberapa tahun kemarin. Sekarang udah murah.